Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di harga saham gabungan memangkas dari sisi penguatan terbatas karena di penutupan perdagangan di sesi kedua berbalik menguat cukup signifikan di 0,42% dan indeks harga saham gabungan ditutup di level 8.645,844. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976, dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan co-founder EP Trading Insight Singapore. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo, selamat sore. Apa kabar Pak? Ya, sore. Baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini di perdagangan Senin Pak, di minggu ini kita hanya melakukan aktivitas perdagangan sampai di perdagangan Rabu, dan minggu depan hanya beberapa hari saja. Bagaimana Anda melihat capaian indeks harga saham gabungan yang hari ini laju penguatannya masih tertahan Pak, dan belum mampu untuk mendekati 8.700-an bahkan untuk menembus kembali. Analisis Anda? Memang saya sebetulnya salah satu optimis bahwa kita akan ada angka level 9.000 di bulan ini. Ya memang waktunya sudah mepet ya, kalau kita lihat tinggal besok, Selasa, Rabu, minggu depan juga tinggal Senin dan Selasa gitu ya. Memang waktunya terlalu mepet, tapi saya bilang IHSG 9.000 itu sangat mungkin yang targetnya Pak Purbaya ya, Menteri Keuangan kita, karena ibaratnya ini 8637 ya, 8637 kalau ke 9.000 kurang lebih kurang dari 400 poin. Itu mah mau dikeber, artinya dikebut dalam satu hari juga bisa lah untuk IHSG. Jadi sudah biasa IHSG dalam satu hari 400-500 poin sampai 700 poin pernah terjadi. Jadi 400 poin ini saya bilang masih range yang sangat mungkin gitu. Cuma ya ini saya bilang kalau setelah menyentuh angka 9.000 bisa jadi akan turun atau naik gitu. Jadi belum tentu closingnya di 9.000 gitu. Jadi yang memang harus kita lihat bahwa memang ada beberapa saham yang mungkin akan mengerek atau membawa IHSG menyentuh level 9.000 dulu lah, seperti itu. Baik, bagaimana Anda lihat dari siklus juga Pak? Biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru, libur panjang akhir tahun, itu transaksi dan volume cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hari perdagangan normal biasanya. Apakah kondisi ini tidak terjadi proyeksinya di tahun ini Pak? Atau di tengah sentimen yang berkembang ini, pasar masih antusias untuk berinvestasi di pasar saham? Kalau menurun itu biasanya pasti terjadi dan itu wajar, karena kalau yang pakai transaksi margin itu yang saya hitung sih kayaknya hari ini sudah bersih-bersih mereka. Karena kalau liburnya terlalu panjang seperti nanti kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kan 4 hari ya. Jadi mereka nanti kena bunga yang cukup tinggi. Sehingga saya lihat perhitungan mungkin harusnya hari ini mereka pada bersih-bersih margin, besok mereka nggak pakai margin, besoknya lagi nggak pakai margin. Jadi mungkin sesudah tahun baru ya, jadi tanggal 2 Januari hari Jumat masuk pun mereka tidak akan berani pakai margin. Nanti setelah minggu full normal tidak ada libur, nah itu biasanya mereka baru akan pakai margin. Sehingga mungkin kalau nilai transaksi menurun, hal yang wajar sih bilang itu tadi, karena orang-orang yang biasa pakai margin sudah bersih-bersih nih, hari ini terakhir. Hari ini mereka jualan semua, udah mereka nggak akan pakai lagi sampai nanti sesudah tanggal, berarti kalau 2 hari Jumat berarti 3-4 tanggal 5 Januari lah, hari Senin baru mereka berani melakukan pembelian lagi pakai margin. Jadi yang ada hari ini memang bersih-bersih. Dan kalau bersih-bersih yang ini margin hari ini, tapi kalau minggu kemarin hari Kamis Jumat itu sudah ada yang jualan duluan. Jadi supaya mereka bisa uangnya T+2 itu jatuhnya adalah besok, dan T+3-nya itu hari Rebonya mereka cair uangnya untuk long weekend gitu kan. Jadi memang sekarang kondisi marketnya kalau saya bilang relatif bersih, artinya yang pakai margin sudah hari ini selesai, tidak ada pembelian lagi pakai margin, dibersihkan marginnya. Yang mau jualan buat liburan nyimpen uang cash juga sudah dilakukan dari minggu kemarin gitu. Sehingga saya bilang minggu ini dan minggu depan dengan hari kerja yang sangat pendek relatif bersih. Jadi memang nilai transaksi akan mengecil, tapi ya itu saya bilang akhirnya mungkin biasanya ada kejutan di saham-saham tertentu, karena ibaratnya mungkin dalam quote on quote tidak ada gangguan lah. Jadi yang transaksi yang aneh-aneh dan sebagainya itu udah pada menghilang dulu kan, bersih nih. Jadi mungkin akan ada saham loncatan-loncatan tinggi itu hal yang wajar sih. Oke, kesimpulannya ada peluang kembali ke 9.000, tapi tidak mesti tutup 9.000 atau di atas 9.000, tapi pernah menyentuh 9.000 menjelang penutupan, begitu? Betul. Oke, baik.
Di tengah laju penguatan indeks harga saham gabungan yang cukup terbatas hari ini Pak Kiswoyo, saham barang baku emiten emas tampaknya kembali mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Informasinya sudah disampaikan tadi Pak, harga emas kembali mencatatkan rekor tertinggi, sudah berada di atas 4.400-an. Bagaimana Anda melihat dari sisi teknikal ke harga emasnya terlebih dahulu Pak, arahnya sampai dengan akhir tahun mungkin? Harga emas ini saya bilang memang benar pasti naik, jadi memang target banyak orang sampai JP Morgan, Goldman Sachs segala macam itu tahun depan bisa 5.000 itu sangat-sangat mungkin tercapai. Karena kalau kita lihat emas ini adalah bukan semacam investasi saja tapi juga hedging. Sebagaimana kita tahu bahwa Cina sudah ngebuang cukup besar dan mungkin dalam proses pembuangan juga obligasi pemerintah Amerika, dan otomatis cadangan devisa mereka akan beralih ke emas. Itu beritanya pun ada, Cina beli terus, dan tidak hanya Cina. Banyak bank sentral negara lain juga mulai membeli emas. Jadi kalau dulu kan emas ini adalah favorit zaman dulu, pada saat US dollar tahun 70-an itu masih dipatok ke emas gitu kan. Sampai ada istilah di US dollar tulisannya adalah Certificate of Silver. Jadi kalau sekarang kan tulisannya Federal Reserve Note. Yeah. Nah itu kenapa dihapus pada saat itu, saya lupa presiden siapa, Eisenhower ya kalau nggak salah, tahun 80-an, Bretton Woods lah. Itu memang tulisan itu dicabut karena katanya Amerika Serikat puyeng. Karena banyak orang beli dolar, bawa dolar ke Amerika, nuker terus. Jadi emasnya Amerika dibawa keluar terus. Jadi akhirnya dibekukan dulu katanya untuk sementara. Tapi malah akhirnya jadi keterusan sampai sekarang. Jadi kalau dulu tuh di US dollar tuh bisa ditukar dengan emas. Nah sekarang kan sudah tidak lagi. Yeah. Nah, apalagi sekarang Cina ya tadi saya bilang sudah tidak mau beli surat utang pemerintah Amerika. Terus juga Jepang juga kayaknya sudah naik suku bunga dan mungkin akan mengurangi juga. Jadi dulu Cina sempat number one pemegang surat utang Amerika. Sekarang mereka turun drastis. Posisinya mungkin sudah di bawah nomor 3 atau mungkin nomor 4. Baik. Jepang yang nomor 1 pun sudah mulai mengurangi pembelian, bahkan mungkin mereka akan jualan, sehingga Amerika mau nggak mau untuk bayar hutangnya nggak bisa, mereka cetak duit terus. Nah ketika ada cetak duit US dollar terus-terusan, itu orang jadi pada takut untuk memegang US dollar yang sudah tidak ada jaminan apa-apa lagi. Baik. Ada seluruh dunia berbondong-bondong masuk ke emas, makanya saya bilang harga emas pasti akan tinggi gitu, seperti itu. Jadi faktornya memang didukung oleh karena ada sentimen dari Amerika Serikat yang istilahnya sudah dedolarisasi lah istilahnya. Baik. Seperti itu. Pak Kiswoyo, langsung saja kita akan coba bahas Antam Pak. Hari ini menguat di 3,91%, 3190. Analisis dan rekomendasinya untuk Antam. Antam ini kan Antam ini sebetulnya bukan tambang emas ya, karena tambang emasnya kecil, jadi emas yang dia jual tuh sebagian besar beli lagi dari pihak lain. Jadi lebih tepatnya kayak toko emas nasional lah. Kalau lihat chartnya ya memang lihat Antam ya, kalau saya lihat ini masih bisa, ini bentuknya kayak huruf U ya, kayak huruf U atau W ya, harusnya bisa lah ke area, balik ke area 3.500 ya. Jadi kalau kita bentuk kayak huruf U atau huruf W gitu ya, ini dua kakinya sudah ada, lagi menuju ke atas sih, yaitu menuju ke antena satunya sekitar 3.500, saya lihat seperti itu. Baik. Selanjutnya kita beralih ke BRMS Pak, hari ini menguat di 3,10% di 1165. Besok kalau tidak salah Pak, Menkyu Purbaya sudah memperlakukan per 23 Desember 2025, Menkyu Purbaya sudah memperlakukan tarif biaya ekspor komoditas emas ini, dan BRMS dinilai katanya tidak terdampak karena lebih kepada pasar domestik saja. Ini analisis dan BRMS. Betul, BRMS tidak berdampak karena kalau nggak salah penjualan dia salah satunya adalah ke Harta Dinata, kode sarnya HRTA, itu toko emas nasional juga, toko emas Indonesia. Dan ini juga dia tambang emasnya produksi emas terus, dan juga dia berusaha memperbesar kapasitas produksi terus. Ya kalau lihat fundamental bagus, kalau lihat teknikal karena dia sudah masuk MSCI, sudah masuk indeks produsen emas juga. Ya ini kayaknya mungkin dia akan range sideway-nya lebar ini antara 1.000 sampai dengan 1.300. Karena semuanya udah masuk MSCI, udah masuk indeks produsen gold dunia gitu. Ya sudah, akhirnya ini akan ada masa-masa sideway dulu sih. Tapi memang range-nya saya bilang gede banget, antara 1.000 sampai 1.300 range-nya memang lagi di sini sih gitu. Rekomendasinya Pak untuk BRMS? Ya kalau mau beli di area 1.000-an, kalau 1.165 saya bilang masih tunggu lah ya. Kalau terdekat ini saya lihat ada daerah support ini ya sekitar 1.100-an lah, 1.100 atau 1.120 di situ mungkin boleh beli, sehingga kalau sampai turun lagi ke 1.000, supportnya masih bisa beli lagi gitu.
Baik, penutupan hari ini di 1165 menguat di 3,10%. Pak Kiswoyo, dari saham-saham emiten emas kita coba bergeser Pak ke konglomerasi. Ada saham-saham grup Bakri hari ini kembali memuncaki dari sisi nilai transaksi. Kita langsung ke Bumi Pak, sebelum kita jeda. Bumi ini ya memang kan dia belum masuk MSCI, dirumorkan mau masuk MSCI, tapi CIC atau Chengdongnya masih proses jualan terus. Salim juga lagi proses beli. Ya kalau dia break 400 mungkin dia ke arah 500. Kalau harga MSCI-nya sih harusnya sudah lewat. Tapi ya ini saya lihat dia memang lagi akuisisi ya. Ada tambang emas juga kalau nggak salah akuisisi di Australia. Ya kalau bisa break 400 dan pertahan di 400, dia nanti berikutnya adalah 500 sih. Resisten berikutnya seperti itu. Di tengah kenaikan yang sudah cukup signifikan, Pak, bagaimana pola dari saham Bumi, Pak? Sudah range-nya saat ini ada range antara 340 ya, 340 atau 330 bawahnya, atasnya 400. Oke. Jadi kalau dia bisa break 400 ya dia akan bikin pola baru lagi, range 400 sampai 500 sih, gitu. Baik, hari ini ditutup melesat di 14,53% di 394 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di harga saham gabungan memangkas dari sisi penguatan terbatas karena di penutupan perdagangan di sesi kedua berbalik menguat cukup signifikan di 0,42% dan indeks harga saham gabungan ditutup di level 8.645,844, di mana level ini tidak jauh berbeda dengan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini, tepatnya di 8.648,795. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.629 dan sempat bergerak di zona merah, hanya berlangsung singkat saja di 8.609,389. Kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba cek posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah indeks harga saham gabungan bertahan di zona hijau di level penutupan. Grafis yang pertama, MNC 36 ditutup menguat di 0,32%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,93%, LQ45 menguat di 0,52%. Level masing-masing indeks dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Dari sisi rotasi pergerakan sektoral, energi memimpin penguatan di 2,52%, barang baku juga menguat di 1,61%. Teknologi hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam di 2,35%. Ada Entek dan Sufa. Sufa hari ini auto reject bawah pemirsa, kemudian properti juga melemah di 1,41%. Saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers. Grafis selanjutnya ada Bumi di 392, transaksi 4,4 triliun rupiah, Antam menguat ke 3170, Dewa 570 dan PRMS menguat di 1165. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, top loser ada Inet melemah ke 695, Pani hari ini juga tertekan ke 12.200, BMRI melemah di 5.075 dan Wi-Fi tertekan di 3.200. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan ulas beberapa pertanyaan masuk. Kami akan segera kembali sesaat lagi.